Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu GPU atau perbandingan lah antara GPU yang ada di sini seri RTX dan juga seri RX dari AMD, dan mana yang lebih bagus dan juga lebih worth it dari segi harganya. Meskipun dari segi harga yang ada di sini terpaut agak jauh lah. Kalau untuk saat ini di harga second, kalau di harga baru sih ya beda-beda tipis lah, tapi ya nggak bisa dipastikan atau dibandingkan kan. Karena yang ada di sini produk agak lama sih. Ini adalah serinya RX 6600 XT dan juga di sini RTX 4060. Dan bagaimana performanya kalau kita bandingkan dari segi harga second semua, dari segi tes gaming dan juga yang lainnya. Yang dimana setauku kalau saya bandingkan dengan RX 6600 seri XT, jadi performanya hampir sama seperti di RTX 3060. Dan maka dari itu saya bandingkan saja dengan RTX 4060 yang ada di sini, yang dimana performanya sama atau beda, serta sebagai referensi kalian untuk membeli GPU dengan hemat budget yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan seperti biasa sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini, saya telah mengambilnya dari mereknya Gigabit ya, RX 6600 XT, yang dimana tersebut kalau barunya di harga sekitar 4,5 lah, dan kalau secondnya di harga 2,5. Intinya seperti itu ya, terbilang murah lah karena produk yang tersebut memang udah agak lama sih untuk serinya RX 6600 XT. Kalau yang RTX 4060 saya ambil dari mereknya Asus. Kalau barunya di harga sekitar 5 jutaan lah. Tapi kalau second di harga 4,4. Itu pun yang mereknya Asus. Tapi kalau merek lainnya yang mereknya Zotac atau yang brand-brand biasa, di harga 4 juta lebih sedikit juga bisa dapat sih. Jadi kalau kita bandingkan dari segi sama-sama second harganya terpaut di 1,6 juta. Lumayan lah. Yang ini di 2 jutaan, tapi kalau ini di 4 jutaan. Mana yang lebih worth it dari segi kedua GPU yang ada di sini. Dan dari segi pinnya, jadi sama-sama di 8 pin power ya. Untuk ini GPU-nya di RX maupun di RTX. Dan kita tes saja nanti mana yang lebih boros dari segi dayanya. Dan juga beberapa komponennya saya pakai yang ada di sini ya. Untuk prosesornya saya menggunakan Intel Core Ultra 5 serinya 245K, dan juga MUPU-nya Maxon iCraft Z890 Pacific serta CPU cooler-nya Z-Mugen 6 serta RAM-nya di 2x8GB di kecepatan 5200 MHz di DDR5, serta power supply menggunakan Seagate Type AP 650W 80 plus cool. Seperti itu dari segi part yang saya pakai sebagai perbandingan yang ada di sini. Dan gak usah lama-lama, kita lihat saja dari segi tes pengujian di gaming seperti gambaran yang ada di sini. Yang pertama kita tes di game RDR2 settingan 1440p dan juga settingan high. Untuk yang ada di sini menang RTX 4060 terpaut di 6 fps dari 78 ke 72. Bisa dibilang performanya hampir di 10%, masih kencang 40-60. Tapi kalau misal 6 fps ya beda tipis lah untuk yang ada di sini di gamenya RDR2. Dan lanjut ke Black Myth Wukong settingan 1440p dan juga settingan medium. Untuk yang ini menang RTX 4060 terpaut di 10 fps dari 86 ke 76. Kalau yang ini bisa dibilang di 10% lebih, terbilang ini bagus. Yang paling minimalnya di atas 10% lah dari perbandingan kedua GPU yang ada di sini. Dan lanjut ke Far Cry 6 settingan 1440p dan juga settingan Ultra. Untuk kedua-duanya mendapatkan di 82 fps. Kalau yang ini performanya itu sama. Agak aneh ya. Harusnya tersebut lebih kencangan RTX 4060. Tapi realitanya Far Cry 6 yang dimana AMD bisa menyamakan dari segi performanya di RTX 4060. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider settingan 1440p dan juga settingan Ultra High. Untuk RTX 4060 mendapatkan di 102 fps. Kalau yang 6600 XT mendapatkan di 88 fps. Kalau kita bandingkan terpaut di 14 fps untuk yang ini, yang dimana performanya lebih kencang di RTX 4060, bisa dibilang hampir di 20% atau di 15% lah, kurang lebihnya seperti itu dari segi gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 83 fps untuk 6600 XT. Malah lebih kencang serinya RX 6600 XT, perbedaan di 14 fps. Kalau kita lihat perbedaannya bisa dibilang di 20%. Lebih kencang di RX 6600 XT dari 69 ke 83. Beda game beda performa ya, ada yang lebih bagus Intel maupun AMD. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege settingan 1440p dan juga settingan Ultra, performa yang lebih kencang di 4060 mendapatkan di 235 fps. Kalau kita bandingkan terpaut di 33 fps, bisa dibilang di 10% lebih lah dari segi performa yang ada di sini.
dari 202 fps ke 235 fps, yang penting di atas 10%. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1440p dan juga settingan Ultra. Untuk yang ada di sini masih bagusan 4060, terpaut di 4 fps dari 136 ke 132. Kalau yang ada di sini cuma terpaut sedikit aja, tidak sampai di 5% atau di bawahnya lah. Jadi perbedaan di game ini itu tipis. Dan lanjut ke dayanya. Untuk seri RTX 4060, dia mendapatkan maksimal di 240 watt dan juga 6600 XT mendapatkan di 252 watt. Yang dimana ini pengujiannya saja di gaming di scene yang sama, dan yang mentok paling tinggi seperti yang ada di sini gambarannya, lebih hemat di RTX 4060 di 12 watt. Ini yang paling mentok ya, bukan rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat dari segi dayanya cuma terpaut di 5% aja, lebih hemat di 4060. Seperti itu intinya. Dan lanjut ke kesimpulan yang ada di sini, lebih worth it mana? Kalau aku pribadi ya lebih suka yang 4060 ya, tapi performanya cuma beda tipis di 4% sampai di 10%-an. Dan juga terkadang di beberapa game bisa menang di RX 6600 XT. Seperti itu realitanya. Dan juga satu kali imbang lah dari segi tes gaming. Serta untuk dayanya lebih hemat di RTX 4060. Ya ini wajar sih, karena memang terkenal hemat daya untuk seri 4060. Meskipun yang ada di sini juga masih termasuk hemat daya di serinya RX 6600 XT. Dan apalagi performanya itu kencang, hampir menyamai dengan RTX 4060. Dan kalau kita lihat dari segi perbandingan harga second, sangat jauh sekali, tepat di 1,6 juta. Yang di mana ini di 2,6 juta, tapi kalau yang ini di 4,1 juta. Di harga GPU yang paling murah ya, di berbagai brand, bukan di brand ini aja ya. Jadi 1,6 juta ya wajar sih. Performanya tersebut itu bisa hampir bersaing dan juga dayanya cuma tepat sedikit aja. Tapi yang membedakan mungkin dari segi di render video ya, lebih bagusan di RTX 4060. Oh ya, dan juga tambahan ya, ini pengujian yang satu tes di normal semua, tanpa fitur ray tracing maupun DLSS di Nvidia maupun yang ada di AMD ya. Jadi ini performa realnya tanpa dibantu dari fiturnya. Intinya seperti itu. Dan bagaimana menurut kalian? Pilih ini RX 6600 XT atau di RTX 4060, tergantung budget kalian juga sih. Dan kalau misal pengen pure cuma gaming aja dan juga live streaming, ini sudah lebih dari cukup banget untuk RX 6600 XT. Di harga cuma di 2 jutaan untuk yang second. Tapi kalau yang ini lebih ke render maupun animasi, ya pilih inilah, dan juga lebih hemat daya di RTX 4060. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat untuk video ini sebagai referensi kalian untuk mencari GPU antara gaming, editing maupun yang lainnya. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Itu aja. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review power PC yang ada di sini dari segi GPU, SSD, CPU cooler maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.